Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 8 Oktober 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Demikian sabda Allah. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dibaheni buti hatani Jehovah, debatani Israel, nunga pola hudokkian, pinoparmu dohot pinoparni amam, marhalado di joloku rodi saleling-lelengna, alai anggun waeng nina Jehovah, daomai sian au, ai akan apa sangap au, marsangap bahenoko, alai akan apa lea au, marlea do bahenoko. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang ayah berjanji akan membelikan sebuah monitor terbaru dan besar kepada anak laki-laki satu-satunya di keluarga mereka. Janji itu diberikan karena sang ayah hanya ingin membahagiakan anaknya, karena melihat anak teman sekantornya mendapat fasilitas terbaru untuk menyalurkan hobi bermain game. Akan tetapi, janji ini ia batalkan karena marah melihat perilaku anaknya yang sudah melawan ibunya. Bahkan sampai membuatnya menangis. Anaknya tersebut tidak hanya melawan ibunya, ia juga membuat kegaduhan dan keonaran di lingkungan tempat mereka tinggal. Hal yang serupa juga dirasakan Allah pada konteks Nats ini. Nats hari ini sebenarnya ditujukan kepada kedua anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Selaku imam, kelakuan Hofni dan Pinehas benar-benar kelewatan. Bahkan Alkitab menyebut keduanya sebagai orang-orang dursila berkelakuan jahat. Mereka telah menyalahgunakan jabatannya sebagai imam hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Sementara Eli, ayahnya, selaku imam besar, tetap saja bersikap lunak dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan keras. Padahal ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perbuatan anak-anaknya. Selaku imam besar, seharusnya ia berwenang memecat mereka dari jabatan sebagai imam. Oleh karena itu, Tuhan marah, Tuhan membatalkan semua janji-janjinya. Sebaliknya, hukum dari Tuhan yang mereka terima. Kalau kita perhatikan dari ayat 31 sampai 36, kita dapat melihat apa yang akan dihadapi oleh Imam Eli. Dikatakan bahwa di tengah-tengah keluarga Imam Eli tidak ada seorang kakek sampai selama-lamanya. Artinya, umur orang-orang dari keturunan Imam Eli tidak akan mencapai usia lanjut. Imam Eli harus hidup dengan jiwa yang merana dan memilih imam yang lain dan keturunannya akan menjadi peminta-minta. Saudara di dalam Kristus, secara luas, kisah ini juga sebagai gambaran bahwa umat Israel sudah tidak lagi menghormati Tuhan dan menganggap remeh kekudusannya. Padahal firman-Nya berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi begitu menghadapi situasi genting dan terdesak, mereka baru teringat kepada tabut perjanjian Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan memanfaatkan Dia hanya sebagai pemenuh kebutuhan belaka. Dengan membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah perkemahan, mereka berharap Tuhan segera turun tangan dan menolong mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Murka Tuhan datang. Akibatnya mereka mengalami kekalahan yang memalukan dan dipencundangi oleh bangsa Filistin. Saudara di dalam Kristus, di zaman sekarang ini banyak orang Kristen yang berlaku seperti bangsa Israel. Ketika mengalami masalah berat, mereka tampak giat beribadah dan berdoa. Tapi begitu masalahnya beres, secepat kilat pula mereka meninggalkan Tuhan, kemudian kembali hidup dalam ketidaktaatan.
Ada pula yang berani menyogok Tuhan dengan berbagai macam persembahan dengan harapan Tuhan memuluskan proyek bisnisnya. Ibadah dan pelayanan yang disertai motivasi tidak benar adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kita beribadah dan melayani Dia dengan hati yang tulus karena mengasihinya, bukan karena maksud-maksud terselubung. Inilah yang akan mendatangkan berkat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Asal kita setia dan taat kepadanya, Ia akan hadir dengan segala otoritasnya. Karena itu, hormatilah Tuhan dengan segenap akal dan pikiran, serta tindakan kita, maka Tuhan pun akan menghormati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kasih-Mu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Curahkanlah bagi kami Roh Kudus-Mu untuk membantu kami melakukan setiap perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Mari kita tetap dengan setia melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.